Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rahayu Syafari. Saya dosen tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dan sebagai salah satu kriteria dalam mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti Saintek. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu materi yang saya ampu sebagai dosen pendidikan matematika, yakni mata kuliah Telaah Kurikulum Matematika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib yang harus diikuti oleh semua mahasiswa pendidikan matematika di Universitas Kuningan. Yang mana mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS. Pada mata kuliah ini saya menggunakan metode blended learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan digital, baik menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meet, sehingga mahasiswa dapat mengunduh materi, RPS, ataupun sumber referensi lainnya serta mengupload penugasan pada platform yang telah disediakan sebelumnya. Adapun capaian mata kuliah yang ditargetkan pada mata kuliah ini diantaranya adalah memahami konsep dasar kurikulum pada pembelajaran matematika di sekolah, memahami penalaran dan pemecahan masalah matematika, memahami komunikasi dan sikap matematika pada materi pembelajaran matematika, memahami konsep kurikulum merdeka pada tingkat satuan pendidikan menengah dan mengintegrasikannya dalam pelaksanaan pembelajaran, serta memahami konsep pendidikan karakter. Telaah kurikulum merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa untuk memahami konsep dasar kurikulum dan ketentuan-ketentuan dalam kurikulum matematika di sekolah menengah. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar kurikulum, diantaranya pengertian kurikulum, komponen-komponen kurikulum, dan fungsi kurikulum. Konsep kurikulum merdeka diantaranya analisis capaian pembelajaran, pengembangan silabus dan modul ajar, penilaian pembelajaran matematika. Sedangkan di kisaran strategi pelaksanaan kurikulum diantaranya adalah perencanaan yang berisi keterkaitan antara silabus dan modul ajar, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan tindak lanjut, diantaranya analisis ulangan harian, pengajaran remedial, dan pengayaan. Yang berikutnya adalah materi kompetensi pembelajaran matematika SMP serta penjabarannya, penjabaran materi pembelajaran, pemecahan masalah matematika. Pada mata kuliah telaah kurikulum, kriteria penilaian yang saya gunakan mengacu pada edaran Rektor Universitas Kuningan dengan kategori penilaian sebagai berikut: 10% kehadiran, 60% keaktifan di kelas, dan 10% UTS serta 20% UAS. Untuk proses perkuliahan di kelas, saya menggunakan dua sistem penilaian, diantaranya penilaian holistik dan penilaian presentasi. Adapun indikator dalam penilaian holistik adalah pengetahuan, diantaranya penguasaan materi atau konsep, kemampuan analitis, dan pemecahan masalah. Indikator keterampilan teknis, praktis, kolaborasi, dan kerja tim. Indikator sikap atau perilaku diantaranya kedisiplinan, tanggung jawab, kreativitas, dan inisiatif. Proses belajar diantaranya perkembangan dari waktu ke waktu, adaptasi terhadap feedback, serta kontribusi sosial yang diantaranya adalah partisipasi dalam kelompok. Sedangkan untuk indikator penilaian presentasi ada beberapa aspek yang saya terapkan, diantaranya adalah konten, dengan indikatornya adalah kejelasan isi presentasi, relevansi antara materi dengan tujuan presentasi, lalu aspek penyampaian, diantaranya kelancaran berbicara, intonasi dan aktualisasi suara, kemampuan menjelaskan poin-poin penting. Sedangkan untuk visual dan media diantaranya adalah kualitas desain slide atau alat bantu yang di dalamnya terdapat tata letak,
kolaborasi warna dan lain-lain, serta kesesuaian visual dengan konten. Lalu indikator berikutnya adalah interaksi dengan audiens, diantaranya adalah kemampuan menjawab pertanyaan, keterlibatan audiens selama presentasi, serta indikator yang terakhir adalah waktu, dengan indikatornya adalah ketepatan waktu dalam penyampaian presentasi. Demikian paparan deskripsi diri tentang mata kuliah telaah kurikulum. Selanjutnya saya tampilkan proses perkuliahan yang dilakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Hari ini kita ada di pertemuan ketiga pada mata kuliah telaah kurikulum. Ya, hari ini yang akan kita bahas tentang pengertian hakikat dan fungsi kurikulum di sekolah. Pertemuan kita hari ini yang diharapkan didapatkan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Teman-teman semua mampu memahami dan menjelaskan pengertian, hakikat dan fungsi kurikulum sekolah dan mengkategorikannya. Tapi saat ini kita hanya akan membahas sampai fungsi kurikulum sekolah. Mengkategorikannya nanti di pertemuan berikutnya, karena ini disesuai dengan RPS yang sudah disebarkan materi ini untuk 2 pertemuan. Ya. Oke, lanjut. Hubungan antar materi ini. Faktor-faktor pembelajaran yang mengaruhi efektivitas kurikulum. Ada kurikulum dirancang berdasarkan kebutuhan pembelajaran, dan yang terakhir adalah pemahaman kurikulum membantu mengoptimalkan faktor pembelajaran. Saya pernah nggak mengalami bahwa yang menjadi atau pernah nggak menganalisa kepada diri sendiri, ini kenapa saya malas belajar ini? Pernah nggak menganalisis itu dan menemukan apa pada diri sendiri? Paling kalau pada diri itu malasnya itu Pak. Malasnya itu. Kalau dari orang lain? Dari orang lain Ada faktor luar juga. Faktor luarnya apa? Lingkungan belajarnya kurang mendukung. Oke, lingkungan belajar kurang mendukung. Ketika ngomongin lingkungan belajar kurang mendukung, banyak di situ yang bicara, ya, dari mulai guru, alat peraga, media dan lain sebagainya, cara guru ngajar dan lain sebagainya. Ya. Oke, lanjut. Nah, kita kupas dulu dari definisi pembelajaran. Kata Jean Piaget ini adalah salah satu tokoh dari di sekolah ini dibongkar ya, di sekolah pendidikan. Kata Jean Piaget, pembelajaran adalah proses konstruktif yang melibatkan pengorganisasian informasi dan pengalaman ke dalam struktur kognitif yang ada. Jean Piaget ini menekankan bahwa pembelajaran itu terjadi melalui asimilasi. Asimilasi itu menyesuaikan informasi. Ya, menyesuaikan informasi dari pengetahuan yang lama misalkan disesuaikan dengan pengetahuan yang baru, ataupun sebaliknya, pengetahuan yang baru pada pengetahuan yang lama. Ini kata Jean Piaget. Lalu kata Skinner, definisi pembelajaran itu adalah perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Nah, kalau kata Skinner ini adalah salah satu tokoh behaviorisme. Ya, jadi tokoh yang menekankan pada pengaruh lingkungan. Jadi perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Lalu berikutnya adalah kata Vygotsky ini. Jadi definisi pembelajaran itu adalah proses sosial di mana individu belajar melalui interaksi dengan orang lain. Nah, Vygotsky ini sendiri itu menekankan pada scaffolding. Scaffolding itu adalah bantuan dari orang yang lebih ahli. Lalu tadi
di awal saya sudah bertanya kira-kira apa yang bisa menyebabkan teman-teman semua ini macet dalam belajar. Kita bongkar di sini. Ya. Dari definisi pembelajaran tersebut, maka akan menghasilkan sebuah kondisi di mana kondisi tersebut mengantarkan seorang siswa menjadi seorang pelajar yang aktif atau seorang pelajar yang fokus dengan pembelajarannya. Bisa jadi juga akan menciptakan si peserta didik ini menjadi seorang yang kurang aktif dalam proses pembelajaran atau kurang fokus. Karena proses pembelajaran tersebut itu berbicara tentang lingkungan, di mana di dalam lingkungan pembelajaran terdapat banyak individu-individu yang terlibat. Ya, terdapat banyak faktor-faktor yang terlibat. Salah satunya adalah dari faktor diri sendiri itu adalah motivasi, kemampuan kognitif, bahkan fisik serta mental pun. Nah, ini kurang L-nya nih, jadi mental ya. Fisik serta mental pun berpengaruh. Ya. Nah, lalu kemampuan kognitif, apa itu kemampuan kognitif? Hah? Apa itu kemampuan kognitif? Kemampuan kognitif itu adalah kemampuan otak untuk memahami, mengingat, menganalisis itu adalah kemampuan kognitif. Ya. Lalu berikutnya adalah kesehatan fisik dan mental. Pernah dengar ada kalimat di dalam fisik yang kuat apa? Mensana in corpore sano itu. Di dalam fisik yang kuat terdapat jiwa yang hebat. Nah, ketika jiwanya hebat, kalau kita berbicara masalah psikologi ya, ketika jiwanya hebat, maka mentalnya pun akan terasah. Ketika mentalnya terasah, maka berbagai halangan pun dia akan berusaha untuk menyelesaikannya. Nah, sekarang dari faktor eksternal seperti yang dikatakan, dia berbicara tentang lingkungan pembelajaran yang salah satunya adalah guru dan metode pembelajaran. Ya. Ketika berbicara guru itu adalah pembimbing utama dalam proses pembelajaran. Ketika seorang pembimbing utama dalam proses pembelajaran, maka dibutuhkan sebuah kondisi, sebuah posisi, sebuah cara supaya pesan yang disampaikan oleh guru bisa tersampaikan dengan baik kepada peserta. Ya, makanya metode guru mengajar mempengaruhi terhadap kemampuan belajar peserta didik. Lalu berikutnya adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini jelas menjadi sebuah alat yang menjadi alat pendukung proses pembelajaran, terutama sarana dan prasarana untuk pembelajaran praktikum. Ya, olahraga misalkan, meskipun kita orang biologi, misalkan orang matematika, misalkan olahraga, terus biologi butuh lab dan lain sebagainya, tidak mungkin membedah belajar anatomi kodok bukan bangkong ya, tapi ada apa ya kodok sama bangkong ya. Kodok misalkannya hanya terjadi dalam ilustrasi. Bayangkan ada sebuah kodok lalu pegang pistol. Jadi gurunya yang bercerita, anaknya suruh membayangkan, itu kan nggak mungkin. Ya. Di dalamnya ada jantung, anak sendiri belum tahu jantung kodok seperti apa. Ya. Yang terbayang nanti jadinya jantung pisang. Kemana-mana ada ceritanya. Nah, karena lingkungan sosial dan budaya ini mungkin yang dimaksud oleh Dedale. Ketika lingkungan yang tadi banyak bisikan-bisikan sesat ya daripada belajar, apalagi sudah ada faktor penyebabnya dari rumah, misalkan tugas belum selesai,
ketemulah dengan teman yang tugas belum selesai dan bertanya di depan pintu, beres belum tugasnya? Belum, teruslah masuk kurang kesana kan? Nongkrong di kantin, ketika di kantin jajan enggak, kalau dengan menggunakan dia ya. Nah itu adalah salah satunya lingkungan sosial budaya mempengaruhi pada proses pembelajaran. Lalu berikutnya adalah kurikulum sebagai panduan pembelajaran. Nah, kurikulum ini harus mampu menjawab kebutuhan dari mulai faktor internal dan faktor eksternal. Semuanya ini kurikulum harus menjawab, harus bisa mengemas. Ketika ada anak yang kurang motivasi, kurikulum harus bisa menjawab bagaimana caranya membuat anak menjadi termotivasi. Ketika anak kurang kemampuan kognitif, bagaimana kurikulum ini menjembatani supaya anak mempunyai kemampuan kognitif. Ketika anak mempunyai kekuatan fisik dan mentalnya lemah, bagaimana kurikulum ini mampu mendapat kita masalah. Kurikulum ini, posisi kurikulum harus mampu menjembatani antara faktor yang mempengaruhi pembelajaran, baik itu faktor internal ataupun faktor eksternal. Nah, berikutnya ini adalah implikasinya terhadap kurikulum seperti yang sudah saya bahas tadi. Bahwa kurikulum itu harus sesuai dengan faktor internal dan eksternal peserta didik. Makanya kurikulum berubah-ubah. Ya. Meskipun banyak yang berpendapat ngapain sih berubah, bikin pusing para guru, ya. Tetapi lingkungan itu selalu berubah-ubah. Itu. Ketika zamannya bergeser, kebutuhan bergeser, berubah, maka kurikulum pun mengikuti sebab harus menjawab kebutuhan sosial budaya. Nah, salah satu misalkan contoh yang paling kentara bahwa di kehidupan kita ini ada satu individu yang mempunyai kebutuhan khusus, ya. Yang kebutuhan khusus ini namanya juga khusus, kalau kita berdoa juga khususon gitu ya. Maka ketika seseorang yang mempunyai kebutuhan khusus harus dilayani dengan khusus juga, dan kurikulum harus menyediakan itu, karena bagaimanapun juga dia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kurikulum yang eksklusif untuk orang yang berkebutuhan atau yang disebutnya adalah kurikulum inklusif. Oke, diskusinya sudah selesai. Waktu 20 menit untuk diskusi sudah terlewati. Sudah saatnya teman-teman semua mempresentasikan apa yang mau dikatakan ya. Dimulai dari kelompok siapa dulu ya, Pak? Dari motivasi. Motivasi dengan apa tadi? Yang satunya lagi, karena satu kelompok itu dua internal dan eksternal. Motivasi dengan apa? Kurikulum. Kok, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok pertama akan membandingkan antara faktor internal dan eksternal, khususnya faktor internalnya itu terkait motivasi belajar dan faktor eksternalnya yaitu kurikulum untuk mendukung pembelajaran. Mungkin langsung saja kepada yang pertama, itu faktor internal, mencakup definisi motivasi dan juga dampaknya terhadap pendidikan. Definisi motivasi itu dorongan internal ataupun eksternal untuk mendorong keinginan, ketekunan dan usaha seseorang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Motivasi itu ada dua, ada motivasi ekstrinsik sama motivasi. Nah, kurikulum ini definisinya bertujuan atau berperan sebagai perangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi dan proses pembelajaran harus berlangsung seperti apa. Jadi adanya kurikulum itu untuk menuntun atau menjadi pedoman dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya,
Kami di sini akan mendiskusikan hasil diskusi kami, yaitu terkait faktor-faktor dari pembelajaran dan dari internal dan eksternal. Dari internal kita mengambil yaitu kemampuan kognitif, dan dari eksternalnya kita yang mengambil itu kemampuan keluarga. Behaviorisme, karena kan teori behaviorisme itu lebih menekankan pada pengkondisian ataupun pembiasaan pembelajaran. Kalau kemampuan kognitif lebih menekankan pada proses mental internal yang dimiliki oleh setiap individu, karena di dalam kemampuan kognitif akan memfokuskan pada mengolah informasi, baik itu dari proses, menyimpan ataupun menggunakan informasi dalam pembelajaran. Lingkungan keluarga adalah sistem sosial pertama yang mempengaruhi perkembangan anak, yang mencakup yaitu kondisi fisik seperti kesediaannya alat belajar di rumah gitu. Jadi ada disediakan buku buat. Kita sekarang berbicara tentang kesimpulan. Ya, dari semua yang kita bahas hari ini, faktor eksternal itu sangat mempengaruhi keberhasilan belajar. Kolaborasi guru, sekolah, keluarga, dan pemerintah diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Kolaborasi guru yang dimaksud di sini adalah saling terintegrasinya ilmu pengetahuan, misal ya matematika dengan pelajaran apa misalkan, terus saling komunikasi guru antar guru tentang kondisi peserta didik. Si A misalkan di pelajaran saya kata guru IPA, metode belajarnya begini. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Pertemuan hari ini saya belum menyampaikan tugas karena pokok bahasan ini masih ada di pertemuan berikutnya ya. Nah, di pertemuan berikutnya baru nanti kalian ada tugas. Wah, emoticon ketawanya jadi cemberut lagi ngomongin tugasnya. Oke, terima kasih atas pertemuannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kita tutup perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.